Zaman dulu juga begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Umatnya Nabi Musa juga harus bersyahadat seperti itu. Ya, nah, Fir'aun. Iya. Tidak bisa. Istilahnya Pak Natsir ketika dialog ya, kepada orang-orang yang percaya tentang adanya Tuhan, dikatakan kamu itu sudah baik, satu langkah kamu itu sudah baik, tinggal langkah kedua. Apa langkah kedua? Dan saya bersaksi, saya mengakui Muhammad adalah Rasul. Mereka hanya berkata, saya mengakui Tuhan saya adalah Allah, tapi tidak mau mengakui Muhammad. Istilahnya Pak Natsir, kurang satu langkah. Baik, jadi berilmu itu ya, sangat penting. Hubungannya iman dengan ilmu ya. Nah, saya sampai di sini dulu, masuk pada yang ketiga, karena tiga ini saling terkait. Ada korelasi yang sangat erat. Iman, ilmu, amal. Orang mau beramal kalau tidak mengerti ilmunya, ya ngawur. Maka sebelum kita beramal harus tahu ilmunya. Penjenengan mengeluarkan sebagian rezekinya baik dan pembuatan. Tapi ini gak ngerti ilmu nih. Nah, sembarangan. Nah, oleh karena itu ilmu, hubungannya ilmu dengan amal, hubungannya amal dengan iman. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ya, amal yang diterima oleh Allah, amal yang diridhoi oleh Allah, hanyalah amalannya orang yang beriman. Ini hubungannya amal dengan iman. Kalau tadi ilmu dengan iman ya, sekarang amal dengan iman. 124. Barang siapa yang berbuat kebaikan atau amal soleh, laki-laki atau perempuan, monggo. Surat 4 ayat 124. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Kalimat yang itu, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Terus, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Berbuat baik atau amal soleh, laki-laki atau perempuan, kalau dia tidak beriman, tidak mendapat jaminan itu. Orang kafir berbuat baik loh ibu bapak. Orang kafir pernah berbuat baik? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu pernah berbuat baik? Tapi tidak mendapat jaminan ini. Kebaikan yang mereka lakukan hanya punya nilai di dunia. Jadi kalau di kampung dia suka nyumbang, maka dia di kampung dikenal, itu loh dermawan yang paling. Cuma itu saja. Di hadapan Allah tidak ada nilai, karena tidak dilandasi dengan iman. Tidak dilandasi dengan iman. Ada iman tapi keliru mungkin Pak. Bukan, ya, karena tidak beriman. Ya saya sebutkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kan tidak beriman. Artinya tidak beriman, mereka ini kan musyrik, salah mengimani, atau mungkin istilah penjaringan keliru, salah mengimani, tidak beriman kepada Allah yang la ilaha illallah. Dia beriman tapi salah sasaran. Nah, orang yang begini ini walaupun berbuat baik, tidak ada pahala di sisi Allah. Makanya kalimat ini yang perlu kita garis bawahi, wa huwa mu'minun. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Ini garisnya. Tapi mungkin gini ya Pak, iya. Dia itu beriman, dia memang percaya hanya ada Allah, ya Pak. Iya. Tapi di sini kan karena dia beriman hanya kepada Allah, tapi dia tidak
mengakui Rasul Muhammad ataupun Al-Quran itu dianggap tidak beriman. Ya. Dua tidak bisa dipisah. Dua tidak bisa dipisah. Barangkali Abu Thalib itu mengakui. Abu Thalib barangkali mengakui. La ilaha illallah, mengakui barangkali begitu. Tapi tidak mau Muhammad. Dia mengatakan Muhammad ponakanku. Dua tidak bisa makanya dalam ayat-ayat syahadatain ini mutlak, tidak bisa diambil satu tak. Asyhadu alla ilaha illallah titik, tidak bisa. Lanjut. Zaman dulu juga begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Umatnya Nabi Musa juga harus bersyahadat seperti itu. Ya, nah, Fir'aun. Iya. Tidak bisa. Istilahnya Pak Natsir ketika dialog ya, kepada orang-orang yang percaya tentang adanya Tuhan, dikatakan kamu itu sudah baik, satu langkah kamu itu sudah baik, tinggal langkah kedua. Apa langkah kedua? Dan saya bersaksi, saya mengakui Muhammad adalah Rasul. Mereka hanya berkata, saya mengakui Tuhan saya adalah Allah, tapi tidak mau mengakui Muhammad. Istilahnya Pak Nasir, kurang satu langkah. Orang Islam itu tidak boleh bisa ini. Syahadatain. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ayatnya selalu gandeng. Atiullah, gandeng ini selalu gandeng. Kalau kamu taat pada Allah dan Rasul, ini loh jaminan dari Allah. La'alakum turhamun. Kalau saya cuma taat satu tok, ya tidak dapat ini. Jadi ayat ini selalu gandeng Allah dan Rasul, Allah dan Rasul.